Program Studi Ilmu Politik semester 4. Di sini, saya akan memaparkan terkait tentang pemikiran politik Soekarno. Seperti yang kita ketahui, Soekarno atau dikenal sebagai Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Beliau merupakan presiden pertama Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Pemikiran politik Soekarno memiliki pengaruh besar dalam sejarah politik di Indonesia. Pemikiran politik Soekarno ini berakar pada nasionalisme, marxisme, dan persatuan sebagai strategi perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa. Beberapa konsep utamanya meliputi yang pertama adalah nasionalisme dan persatuan. Soekarno menekankan pentingnya nasionalisme yang inklusif, bukan berdasarkan ras atau etnis, tetapi semangat kebangsaan untuk melawan imperialisme. Dalam pidatonya, lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. Beliau menekankan bahwa nasionalisme Indonesia harus bersatu dengan internasionalisme agar tidak menjadi chauvinisme sempit. Yang kedua adalah marxisme. Marxisme lahir dari pengamatan Soekarno terhadap seorang petani kecil bernama Marhen. Ia memiliki alat produksi tetapi tetap miskin karena kapitalisme dan feudalisme. Marxisme menekankan kemandirian ekonomi, anti kapitalisme, dan gotong royong sebagai solusi bagi rakyat kecil. Soekarno mengembangkan teori ini sebagai bentuk sosialisme khas Indonesia, yaitu perjuangan kaum kecil melawan kapitalisme dan juga imperialisme. Yang ketiga, yaitu demokrasi terpimpin. Gagasan demokrasi terpimpin merupakan konsep pemikiran politik Soekarno yang berlangsung setelah dekret presiden pada 5 Juli 1959. Diterapkannya sistem demokrasi terpimpin ini dilatar belakangi oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika berlangsungnya masa demokrasi liberal. Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin sebagai solusi atas instabilitas politik. Beliau menilai demokrasi liberal tidak cocok bagi Indonesia yang masih mencari bentuk politiknya. Konsep ini menekankan musyawarah dan kepemimpinan kuat dari presiden dengan Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Yang keempat adalah anti-kolonialisme dan juga imperialisme. Soekarno sangat menentang kolonialisme dan imperialisme yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan global. Beliau mengadvokasi prinsip egaliter di antara bangsa-bangsa tanpa diskriminasi terhadap berdasarkan warna, kulit, budaya, atau ideologi. Pemikirannya tentang tata dunia baru juga mengusulkan Pancasila sebagai landasan universal untuk perdamaian dunia. Yang kelima adalah Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, yang merupakan gagasan Soekarno untuk menyatukan 3 kekuatan utama Indonesia. Yang pertama adalah nasionalis, kedua kelompok agama, dan yang terakhir adalah komunis. Konsep ini diwujudkan dalam kebijakan politik seperti Manipul Ustik dan penyertaan unsur Nasakom dalam pemerintahan. Namun meningkatkannya pengaruh PKI menimbulkan ketegangan dengan kelompok Islam dan militer. Peristiwa G30 SPKI pada 1965 mengakhiri era Nasakom berujung pada jatuhnya Soekarno. Dari apa yang sudah saya paparkan, kita dapat mengetahui bagaimana konsep dan gagasan pemikiran politik Soekarno. Dalam hal tersebut, pemikiran Soekarno tetap menjadi referensi dalam dinamika politik Indonesia hingga saat ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.